Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, terang muncul di sini bang. Oke, baru datang kentang goreng. Oke, jadi kita bertemu di ngobrol santai. Di mana ini? Di Rubeka, rumah kopi dan nggak tahu. Rumah kopi. Kita ada di Rubeka, rumah kopi di Batam. Ini recommended kalau teman-teman pergi ke Batam, kayaknya kurang pas kalau belum berkunjung ke rumah kopi Rubeka, gitu ya? Ya. Gitu ya. Ada kopi apa nih? Coba kasih tahu dulu. Nama kopinya. Kasih tahu dulu, angkat dulu. Vietnam Drip. Vietnam. Nah, Vietnam Drip. Kasih tahu dulu. Ya, Apa itu Vietnam Drip? sebenarnya sih nggak begitu tahu kan. Nggak begitu tahu. Cuman aneh biasa ini ya apa? Senang melihat kalau kopi Vietnam Drip ini dipesan, kopinya itu di atas ini dia. Nah, di sini. Kopinya di situ. Nah, kopi di sini. Nanti dia netes dia ke gelas. Ke gelas bawah nih. Itu putih apa? Putihnya susu. Oh, tetap nanti diaduk juga. Iya. Apa gunanya netes kalau nanti Gunanya diaduk? itu ya kurang paham ya Paham. Tapi yang jelas nunggunya itu ya. Ya, yang jelas sebenarnya stylenya dan Style. rasanya sebenarnya beda. Style. Karena kan kalau perasaan Style ngopi. di tempat apa ya kafe-kafe kayak gini kan kopinya tuh apa ya bermacam-macam gitu kan. Kan ada kopi apa americano dan lain-lain banyak lah. Ini salah satu penggemar Vietnam Drip karena dibuat itu agak berbeda sedikit dari kopi-kopi yang lain. Kalau kopi yang lain itu kan dibuat aduk, apalagi kalau di rumah ya kan. Kopi taruh pula aduk taruh. Dan kalau ini aneh juga kurang tahu kayak mana cara buatnya, yang jelas lebih spesial dan harganya juga lumayan spesial. Vietnam Drip. Vietnam Drip. Beliau Dan milih. ini udah selesai nih. Udah ya? Jadi tinggal ngaduk. Bisa disampingkan, tinggal ngaduk aja nih. Vietnam Drip. Kalau ini kopi biasa, kopi latte. Diangkat nggak? Nggak usah. Oh, boleh. Boleh. Ini ya. Jadi kita benar-benar ngopi. Jadi bukan sembarang ngopi kita ngobrol biasa, tapi memang kita ngopi dan kita lagi di rumah kopi Rubeka. Airnya juga air kopi. Airnya juga. Karena kadang ada orang ngopi itu multi tafsir sebenarnya kalau di Indonesia. Malah pesan teh obeng. Pesannya teh obeng atau malah makan siang gitu kan. Siap. Nah untuk makanan ya, ini baru datang ya, kita pesan kentang goreng ya, kelihatan ya. Nah ini kentang goreng. Insya Allah kita sambil nyicip ya, kita sambil ngobrol sambil nyicip. Oke. Jadi di samping saya ini ada Maulana ya, Maulana. Kalau teman-teman ke Batam Lihat baliho. kalau teman-teman ke Batam pasti belum kenal Maulana, harus kenalan dulu. Makanya sekarang kita mau kenalan sama Maulana. Siapa sebenarnya dia? Siapa sebenarnya Maulana? Perlu teman-teman ingat, saya kenal beliau ini sekitar tahun 2016. Ada satu organisasi yang mempertemukan kita, nanti juga beliau cerita. Mulai sejak saat itu kita sering ngobrol, kita sering bicara, kita sering cerita, bahkan kita satu tempat ngopi. Ya. Kita itu satu tempat ngopi. Kita punya tempat ngopi bareng, hampir setiap minggu sekali kita ngopi. Sepekan sekali ngopi. Nah sampai sekarang beliau jadi teman saya nih. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Apa di balik baju itu? Apa maksud pakai baju itu? Baju ini ya. Sebenarnya sih kalau dibilang pakai baju ini kita harus ke kehidupan saya yang 10 tahun yang lalu. 10 tahun lalu? 2010? 2010. Kenapa? Wah itu nostalgianya tuh panjang tuh.
Jadi gini ya, baru tadi pagi juga aku tuh baru ngelihat YouTube-nya, bukan YouTube ya, apa ya, YouTube videonya si Muslim Tretan. Tahu ya Muslim Tretan? Dia diwawancarai Deddy Corbuzier, dia ngaku dulunya dia penggemar orang Palestina, bahkan dia mau ikut jihad ke Palestina. Bahkan dia bilang dia tuh menyisipkan kalimat radikal kalau orang-orang yang ingin ikut berperang ke Palestina itu orang-orang radikal dan lain sebagainya. Nah, kalau aku tuh malah sebaliknya dari dia. Kalau dia dulunya kayak gitu, sekarang dia malah berubah. Aku dulunya malah seperti dia yang sekarang. Oh gitu. Nah, aku dulu tuh sebenarnya Bentar, kita mau cerita masa lalunya mulai gitu ya? ya karena kan soal baju ini ya. Siap, Aku nggak dari lahir nih aku suka bendera ini. Siap. Dulu tuh kecil gini ya, nggak juga bukan keluarga yang jauh dari Islam, enggak. Keluarga aku tuh Islam. Orang tua aku tuh orang kapal ya, tapi senang kalau anaknya itu belajar agama. Nah, kebetulan orang tua aku juga dari kapal, dia seingat aku tuh dia berhenti dari kerja kapalnya untuk jadi guru ngaji, karena dia punya skill juga. Nah, akhirnya dia didik kami ngaji sampai di mana tahap ya, dulu orang tua aku keras didiknya sampai di tahap itu ya bosan juga ngaji terus. Artinya ya Al-Quran tuh dulunya tuh masih di dalam pikiran ya. Akhirnya di 2010 lah, kisaran 2008, 2009, 2010 masa aku SMP. Nah, SMP itu aku udah mulai bosan semua, apa sih sholat, apa sih ini, udah Bosan sholat? bosan semua Dulu yang dididik orang tua aku dulu ya. suruh sholat tuh males, ngaji apalagi. Kalau dulu tuh kerjaan aku tuh ngulang hafalan gitu ya. Lalu aku males tuh. Nggak udah males di 2010 tuh udah males kali. Penyebabnya ya itu terlalu dikekang, akhirnya tahu dunia luar, akhirnya nggak salah orang tua sih sebenarnya, cuman karena aku aja yang mungkin terlalu penasaran sama dunia luar gitu kan. Nah, kayaknya di 2010 itu aku udah bosan sekolah. Jadi di SMP selesai SMP itu sebenarnya satu pelajaran buat teman-temannya, jangan pernah memberikan statement pengecilan terhadap manusia lain. Maksudnya saya itu dulu waktu di sekolah sering dikatain gini sama guru. Ini nggak ada sensor ya? Nggak. Okay. Ini untuk gurunya kan cuma guru. Okay. Nah, aku rasa untuk semua guru harus mempelajari ini, tak boleh. Karena saya yang merasakan juga. Dia bilang kamu gak akan lulus. Memang sih bandel. Kami bertiga bandel. Ada beberapa teman dua lagi. Sekarang udah selesai. Selesai juga sekolahnya, alhamdulillah. Yang satu lagi sudah selesai. Nah, kami itu bandel di sekolah. Kelas 3 itu kami dijudge terus. Gini ya, aku mau tahu aku SMP berapa kali pindah? Berapa kali? SMP itu 4 kali aku pindah. Satu pernah di 4 kali 3 kali. 3 SMP, satu di SMP 1. Yang kedua aku di SMP 25 Batam nih, Tiban. Yang dulunya itu aku angkatan kedua. Masih gurun kali SMP 25 itu. Sekarang udah jadi SMP terfavorit di Sekupang. Dulu tuh masih SMP Buangan. Terakhir nih di MTS. Nah, MTS ini tuh guru-guru itu ngejas, kamu gak akan lulus lah, bandel gini. Ya akhirnya aku punya pikiran, ngapain aku sekolah? Ngapain aku ini? Udah cabut. UN aku nggak ikut UN. Ikut yang bahasa Indonesia itu karena ketangkep, cabut, ketahuan di hari Senin itu, ya dia ikut UN. Biasanya aku cabut lagi karena aku memang nggak mau niat lulus. Memang betul nggak niat, nggak mau kerjain soal. Gara-gara guru udah ngejat. Ya udah ngejat, ngapain juga aku kerjakan kan? Orang udah tahu nggak lulus ya. Akhirnya memang betul aku nggak lulus ya. Akhirnya ya pindah ke sekolah 2 tahun. Sebelum nganggur itu 2 tahun nganggur, aku sekolah dulu di Padang. Di Padang itu aku sekolah cuma 4 hari lah, bisa dibilang 4 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumatnya itu aku minta surat pindah dan aku yang ngurus sendiri.
bukan surat pindah, surat berhenti Pak DO saya, aku yang minta di DO di Padang itu, gara-gara aku memang nggak niat sekolah di Padang, cuman dipaksa keluarga, dipaksa orang tua aku, wah nggak mau. Akhirnya guru pun bingung, udah bayar semua, ya udah keluar. Nah akhirnya aku kembali ya ke kampung halaman ya, belakang Padang. Aku lahir di belakang Padang, kembali ke sana 2 tahun. Tahu belakang Padang nggak? Pulau Penawarindo. Pulau Penawarindo itu pulau yang ada di dekat Batam. Iya. Dan konon kata, bukan konon, emang ini faktanya. Oh, tuh. Kantor imigrasi Pertama itu ada di belakang Padang sebelum ada di Imigrasi Batam. pertama, Koramil pertama, ke apa, bahkan di belakang Padang itu pernah jadi kota. Jadi dulu tuh kalau aku tahu sejarahnya ya dari orang-orang tua dulu itu KTP mereka kota belakang Padang, kecamatan belakang Padang, kota belakang Padang Dulu. Aku lihat KTP itu belakang Padang. Ya, main-main lah di sana ya. Kalau bila perlu ya barengan boleh. Terus Lanjut ya. Nah, ya 2 tahun yang nganggur. Kalau cerita 2 tahun ini terlalu lama ya. Tapi yang jelas di 2 tahun ini aku nggak ada dunia keislaman sama sekali. Masjid dekat, belakang Padang itu mana-mana rumah semua dekat dengan masjid. Orang kecil dekat dengan masjid. Akhirnya semua apa yang dilakukan anak muda sekarang apa? Rokok, mabuk, sampai ke narkoba, sampai ke itu semua pernah ngelakuin. Itu kehidupan sampai Ini ganggu ya? kehidupan. Oke sih. Bukan pernah kelakuin, kehidupan. Oh, artinya di tengah kehidupan Aktivitasku itu. di tengah kehidupan yang seperti itu. Sampai ya gitulah, ke aktivitas paginya tidur, malamnya main sampai subuh. Ya dunia malam, ya kemana-mana lah gitu. Dirimu tahu lah ya gitu, apa yang dilakukan anak muda sekarang. Jadi saya cuma kasih tahu sama anak muda yang baru menyentuh dunia luar itu, malu sama yang pengalaman gitu ya. Nah jadi akhirnya di 2 tahun itu selesai, bukan selesainya dengan selesai gitu ya, enggak juga sih. Aku jumpa dengan orang tua angkatku dulu waktu kecil. Dia ini sampai sekarang alhamdulillah sangat berjasa sama aku ya. Dia nanya, nah udah lulus SMA, karena dia mau ngasih kerja. Belum, saya panggilnya Om sih, belum Om gitu kan, belum Om. Jadi tamat apa? SMP baru, itu pun tak lulus. Butalah kami ngopi di rumahnya cerita. Kecewa dia sama semua tokoh di belakang Padang. Karena apa? Karena dulu aku pernah lomba MTQ, bawa nama belakang Padang ini sampai tingkat kota, sampai tingkat provinsi. Ya aku dulu lomba ngaji ya gitu ya, lomba ngaji tahfiz Quran. Ya masih kecil-kecil. Yang dulu MTQ itu belum semarak sekarang. Anak-anaknya bakatnya juga masih sedikit kan gitu. Jadi peluang untuk menang itu besar. Akhirnya ya itu pernah bawa namanya, kecewa dia. Ini kenapa anak yang pernah bawa, ini om aku ya yang ngomong. Ini kenapa nih anak yang punya prestasi ditelantarin gini sampai nggak lulus sekolah gini ya, padahal aku yang bandel gitu kan. Orang itu yang disalahin. Akhirnya om aku tanya, masih punya niat nggak sekolah? Ya aku bilang, saya mau sekolah, tapi di sekolah yang tak bisa keluarkan saya. Karena mana-mana sekolah aku dikeluarin. Sebelumnya banyak sekolah, ilmu di situ. Tapi pada akhirnya bisa keluar. Bukan bisa dikeluarin. Ya, dikeluarin. Oke. SMP 1 dikeluarin. SMP 25 dikeluarin. Ke MTS ya kalau masih panjang umurnya di sini dikeluarin juga nih. Pokoknya nggak lulus aja. SMA di Padang dikeluarin. Belakang Padang ada MA namanya, dikeluarin juga di situ. Akhirnya terakhir aku masuk ke SMA Hidayatullah, itu di Batu Haji daerah Genta. Nah di situ aku bilang sama aku, ini boleh nih sekolah di sini. Jadi aku yang ngatur, aku bilang tapi sekolah ini tak boleh keluarin lagi kalau ke bandar. Akhirnya omku itu ya langsung ke sana cerita gitu kan. Ya kalimat pertama yang masih terbayang sama aku itu, dan kami kalau jumpa selalu itu yang kami bahas. Apa katanya? Sama ketua yayasan kami, Kiai Haji Jamaluddin Nur. Pak, saya bawa setan, kata saya. Jadi dia bilang, saya bawa setan dari Pulau Padang.
Wah, kaget lah kan. Nah, ini. Jadi orang tuh langsung pikir, dan aku di sana merokok. Bisa. Daftar sekolah tuh merokok. Mana boleh merokok kata ya Pak, ini makanya setan. Saya mau sekolahan dia baik-baik. Maksudnya Nggak ada sensor nih ya? enggak. Di keluarga aku memang kayak gitu dia. Sip. Bagi kami setan itu bukan ini ya. Apa untuk nyakitin nanti orang, tidak. Ini untuk memang orang-orang nakal aja gitu rupanya kan. Jadi kata kayak itu ya udah masuk aja Pak ini. Nah, kata om aku apa di situ? Pak, ini anaknya bandel ya. Saya kasih tahu dari awal gitu. Bapak jangan kaget, saya nggak bilang dia anak baik. Makanya saya masuk satu menjadikan dia baik. Jadi jangan dikeluarin dia kalau dia bermasalah. Dia langsung diomongin di awal. Akhirnya bayar semua. Bayar uang masuk semua, aku sekolah. Ya kita coba bayangin aja lah. 2 tahun hidup berandal, 2 tahun dengan aktivitas dunia malam, minum-minuman keras ya. Minuman keras tuh udah kayak kopi gini. Hampir tiap hari gitu. Sekarang diganti ya? Sekarang ganti kopi. Nah, akhirnya sekolah lah di situ kan. Ya sekolah itu ya bukan fokus tarafis dulunya aku difokuskan ngafal Quran, tidak, ke bahasa Arab tidak. Tapi memang betul-betul aku merasa terbentuk jiwaku di dalam sekolah itu. Walaupun ya setahun pertama, 2 tahun pertama itu masih perlahan ya. Sampai di akhir di mana 4 bulan akhir itu. 4 bulan akhir itu Di tahun ketiga? Iya di tahun ketiga 4 bulan akhir saya itu mau cabut sekolah, dan aku di pesantren itu masih sering cabut, dan itu memang rutinitas aku kalau aku nggak suka sama pelajarannya. Aku setiap cabut pelajaran bahasa Arab, aku nggak pernah masuk. Itu yang khusus pesantren ya, tapi kalau khusus sekolah harus masuk tuh, kalau nggak bahaya nilai rapor kan. Kalau khusus pesantren aku nggak pernah masuk. Nah, pas di pelajaran itu jam 9 pagi. Pesantren tuh nggak boleh bawa motor, tapi aku ya bahasanya aku di kelas itu apa ya Ini bahasanya kalau dalam cerita itu ini klimaksnya ya? ya Ini klimaks, cerita intinya. Jadi di D2 itu aku ini ya semacam ya inilah orang yang disegani di kelas lah. Aku dulu ketua OSIS juga di SMA. Ketua OSIS yang ditolak 22 guru. Guru 24. Guru 24. Yang nolak nolak 22 guru. Tapi siswa banyak milih. Nah, menang di siswa. Siswa itu ada yang 400-an lah gitu. 400-an siswa. 300-an yang milih aku. Memang udah diracuni semuanya. Ya udah berpolitik lah dari SMA juga. Ini bahas politik nggak masalah kan? Aman. Nanti kita bahas dikit. Siap. Nah, ya itu 22 guru nolak, 2 guru terima. 2 guru ini tapi guru besar. Satu wakasis, yang satu ini guru bahasa Indonesia, guru kebudayaan. Nah, dia yang akhirnya ya itu mereka ya saling ini. Aku ini akhirnya jadi ketua OSIS. Dan aku mulai demo itu, belajar demo, aksi itu dari SMA. Pas jadi ketua OSIS. Demo masalah apa? Pertama, ini demo perdana ini aku berhasil nurunin guruku yang di SMA, nurunin dia ke SD. Kan sekolah kami kan besar, dari PG sampai kuliah kan. Jadi guru itu di rolling. Kalau pertama di rolling karena dia pun dibutuhkan, kedua karena dia bermasalah. Nah, akhirnya guru ini aku jatuhin. Ya itu memang agak ngeselin kayak gitu. Ngeselinnya apa? Dia yang salah atau memang siswa yang nggak suka? Yang jelas siswa ini memang bandel semua sebenarnya. Tapi dia nggak salah. Dan beliau itu terlalu tegas. Salah atau benarnya tuh nggak tahu ya. Aku nggak tahu. Tapi yang jelas siswa nggak suka. Yang jelas siswa nolak. Dan kita pengen dia turun. Akhirnya kami ramai-ramai ke. Catat tuh ya. Itu bagian dari ketidakadilan. lanjut. Nggak, ini canda sambil makan. Akhirnya tuh aku ajak teman-teman ke kantor yayasan di sekolahku, di pesantren gue itu. Kaduin ini guru nih gini Pak, ini gini. Bahkan ada yang nggak ada di guru itu, kami sebutin, wih itu bahaya kan. Pokoknya ya mungkin ada kalimat-kalimat fitnah juga di situ. Akhirnya ternyata sore itu aku diajak ngopi sama ketua yayasan.
ngajak bakso, nggak ngopi harus kopi ya. Bakso, makan bakso sambil makan, akhirnya setelah itu aku cair. Akhirnya kami ngomong, guru nih gini pak, gini, oh sampai habis. Dan ternyata ajaran baru, guru itu udah nggak lagi di sini. Bukan hanya turun tapi turun ya? Turun di SD sekarang. Turun di SD. Wah kami kaget, guru ini nggak lagi ngajar, waduh. Nah itu yang pertama, itu aksi pertama. Aksi kedua itu aku pernah bikin nolak Valentine Day. Valentine Day. Oh ya, Valentine Day. 14 Februari itu ya? Iya. Jadi cara aku nolak itu apa ya? Kami bikin semacam kain putih besar, kami tulis tolak Valentine Day, terus kami tanda tangani, kami kibar di jalan, aku suruh teman-temanku bawa poster semua, tunjukin orang, oh kami dari pesantren Hidayatullah nolak Valentine. Yang selanjutnya tuh aksi selamat hari guru, dan itu mulai dariku ya, itu yang baru terkesan juga. Nggak tahu setelahku ya. Nah, akhirnya balik ke klimaksnya. 4 bulan terakhir itu. Ini puncak yang alhamdulillah Allah tuh ya luar biasa, Allah berikan hidayah itu memang nggak kita duga ya gitu. Nah, di masa aku cabut itu kan aku minjam motor teman mau pergi cabut. Akhirnya ketemu dengan guru bahasa Arab dulu. Jadi dia nanya, mau kemana nah? Luar biasa memang guru. Mau kemana nah? Mau ke bawah Ustaz. Oh ya, udah sholat duha. Nanya ke kamu gitu kan, udah sholat duha? Belum Ustaz. Udah sholat duha. Jadi sholat duha tuh karena untuk ngelak biar nggak ketahuan cabut aja. Sholat duha nih. Kami sholat duha berdua. Dia sebelah aneh, sebelah kiri lah. Sebelah kiri sholat duha kami. Akhirnya setelah sholat duha itu kunci motor itu kan dia ngambil kan, awalnya ngambil. Akhirnya dia bilang, dia geser lah ke tempat aneh gini kan. Nih, katanya mau ke warung. Iya Ustaz. Mau ke warung atau mau ke kelas? Mau ke warung sebentar ya. Langsung ini ya. Kayak itu kan. Akhirnya sebelum aneh pergi dia malah negur, udah doa dulu, udah buru-buru gitu kan. Terus Nah, ya nanti tolong disensor aja ya. Nah, nggak apa-apa, nggak ini. Akhirnya doa itu yang terkesan sampai sekarang. Aku suruh doa ya aku doa. Entah kenapa tuh aku pengen doa kan. Pengen doa. Ya Allah, kalau saya keluar, ya Allah 4 bulan lagi nih aku udah mau selesai nih dari sini. Kalau saya keluar dari sini, mohon kepada Engkau ya Allah, temukan saya dengan lingkungan yang kayak gini juga. Jangan kau temukan saya dengan lingkungan saya yang dulu. itu doa ketika duha. Ketika duha kepergok itu, Ketika duha yang kepergok. Kepergok Sama guru bahasa Arab. Sama guru bahasa Arab yang aku nggak suka sekali deh. Ya kita mengkondisikan. Namanya yang ngopi. Paham. Makan dulu. Ini ada kentang, telur sambal, makan. Nah itu. Akhirnya lulus. Ya di pesantren tuh lah. Kami ada buku majalah sering baca, sering juga diceritakan tentang Palestina itu begini. Nah aku baru tahu di sana sih. Yang satu terkesan dari salah satu ustadz itu dia bilang gini, kalau Palestina ini sudah benar-benar dikuasai oleh orang non-Islam atau orang Israel, berarti sudah tak ada guna lagi kita memuja-muja surah Al-Isra. Bullshit kita suka dengan Quran, bullshit kita belajar Al-Quran, tapi tak mau melindungi Palestina. Palestina ini ada di Al-Quran. Dan ayat itu ternyata ayat yang paling aku sukai. Subhanallazi Al-Isra ayat 1. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Nah, ya itu dulu bacaan itu untuk anak-anak tilawah itu kan TQ gitu kan paling enak. Sering dibaca. Nah, tapi di masa itu aku bukan malah belajar suara. Dan dimulai dari itu, mulai aku dipahamkan tentang Palestina itu, aku doa sama Allah, ya Allah,
jangan jadikan suara saya ini hanya untuk mengaji lagi ke depannya, tapi jadikan suara saya ini untuk bermanfaat lebih besar daripada ya itulah. Ya alhamdulillah aku bisa ngomong di depan, bisa orasi, bisa dan sekarang aku nggak lagi diundang. Dulu diundang karena suruh ngaji gitu. Walaupun sekarang sering di acara nikahan, tapi sekarang aku diundang untuk aksi. Besok ini ada aksi nih. Gue ya. Itu ada aksi untuk RUU HIP kan. Nah itu akhirnya ya tahu paham Palestina. Kebetulan pula selesai sekolah pesantren ini, itu mati arah. Wargaku semua minta aku masuk polisi. Karena dulu postur agak boleh. Aku olahragawan dulu. Bentar. Agak bolehnya gimana? Ya enggak sebulan ini lah. Sip. Apa? Ya fisik bisa diuji lah gitu. Lari bisa semua itu. Nah dari sana sebenarnya dasar aku tahu Palestina. Ya lambat laun belajar. Akhirnya ke Jakarta ada event bersama siapa? Band Ijaz. Ijaz itu, nah itu ada orang jual salah Palestina itu. Aku tanya, di mana nih pusatnya? Nah, pusatnya di sini, di mana? Depok, ya rumah Palestina. Oke, berangkat aku langsung ke tempatnya, nyari semua barangnya deh. Tapi ini beli sal, Jualan. enggak. Nah pada akhirnya kan